Barusan kemarin, seluruh Bali kena mati listrik sepanjang 1 hari. Dan ini timingnya lucu, karena hanya beberapa hari sebelumnya, saya barusan rekam konten dan kirim ke editor tentang mati listrik di Eropa, di Espanyol, di Portugal kan barusan mati listrik seharian. Dan di situ saya menunjukkan dalam videonya berapa chaos, berapa bingung masyarakatnya ketika itu terjadi. HP gak bisa dipakai, internet mati, mau bayar barang di Alfamart atau sejenisnya pakai QRIS, gak bisa karena internet mati, counternya gak bisa proses, bla bla bla. Jadi langsung hanya dalam waktu 1 hari saja, yang negara yang biasanya orangnya damai-damai aja dan turut pada hukum, tahu-tahu jadi gak tahu aturan gitu loh, sampai hal-hal kayak pencurian terjadi dan lain-lain. Hanya 1 hari saja karena mati listrik tanpa pengumuman, itu toh. Nah, kemarin Bali juga kejadian mati listrik. Timingnya lucu. Jadi saya akan ada beberapa tim member di sana, termasuk beberapa editor yang di Bali. Dan video yang bahas listrik mati di Eropa gak bisa dikerjakan kemarin karena mati listrik. Timingnya lucu. Tapi dari situ saya langsung jadi berpikir, oke, timelinenya gimana? Kita kalau tanya datanya, kalau sampai satu negara atau satu kota mati listrik berhari-harian, butuh berapa hari sampai negara itu jadi chaos, jadi sampai orang mati, sampai hukum dilupakan dan segala macam. Nah, di sini eksperimen pikiran, bukan untuk menakutkan, bukan untuk bikin panik, bukan untuk bikin sesuatu hal jadi dramatis, tapi ini sesuatu hal yang kayak gini loh, pandemi kemarin. Siapa yang duga pandemi akan terjadi sampai sebelum awal-awal 2020 orang hidupnya fine-fine aja, normal. Tahu-tahu ada pengumuman lockdown, terus tahu-tahu orang nggak bisa terbang, orang nggak bisa keluar dari negara atau kota, supermarket harus pakai masker, bahkan nggak bisa masuk, all this stuff. Siapa yang duga itu terjadi sampai beneran terjadi gitu loh. Yang nggak duga, nggak ada persiapan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan banyak orang jadi susah secara keuangan, bla bla bla. You udah saksikan lah. Nah, masalah mati listrik ini aku nggak minta terjadi, tapi kalau sampai terjadi, apa yang akan kena, apa yang akan jadi imbasnya dari skenario seperti gitu. Ini eksperimen pikiran, dan di situ aku langsung ke AI, ChatGPT, pakai listrik. Terus aku tanyain, right, coba jalanin skenario kalau satu negara kena mati listrik, satu negara total, mungkin kena diserang atau di situ. Apa itu yang akan terjadi? Butuh berapa hari sampai ada banyak orang meninggal, orang lupa hukum, dan orang jadi curi-curi dan lain-lain. Berapa hari yang dibutuhkan untuk semua ini jadi chaos? Karena gini loh, kamu harus sadar satu hal. Gini deh, kita lihat dulu jawabannya AI. AI jawab, kalau ada mati listrik seluruh negara, especially kalau disebabkan karena ada serangan dari senjata EMP, itu electromagnetic pulse, jenis serangan senjata, right? Cyber attack, hacker yang bikin mati listrik, atau ada physical sabotage, ini kayak bom di fasilitas PLN, sejenis itulah. Kalau itu sampai terjadi, ini jadi krisis emergency nasional yang sangat-sangat berat, yang harus segera diberesin, kalau enggak jadi problem, right? Karena kalau enggak, hanya butuh harian aja udah chaos, dan hanya butuh kayak kurang lebih 1 bulan aja udah jutaan orang mati. Oke, ini skenarionya. Hari H dari mati listrik, semua listrik mati, nggak ada listrik buat rumah sakit untuk bisa treatment air, PDAM problem, pompa air problem, mau isi bensin nggak bisa, semua komunikasi mati, banking mau akses dana Anda di bank nggak bisa, segalanya mati, right? Internet nggak bisa, mobile tower nggak bisa, semuanya fail. Oke? Nah, awal kejadiannya orang jadi bingung dulu, right? Nah, di sini aku boleh kasih tahu, AI nggak sebutin satu hal yang super penting. Kulkas juga mati. Kalau kamu lihat ke apa itu 3 invention yang paling penting 150 tahun ke belakang lah. Kalau kita hitung 150 tahun ke belakang, apa itu invention yang paling berharga? Nomor 1, lampu. Lampu itu bikin kita bisa kerja sampai malam di luar jam matahari, right? Itu invention pertama yang penting. Hal kedua yang penting, kulkas. Karena kalau gak ada kulkas, kita itu terpaksa harus cari makanan segar setiap hari, kalau nggak busuk. You taruh daging di luar kulkas, hanya 1 hari aja udah busuk. Paham ya? Jadi dengan ada kulkas, itu membuat kita bisa nahanin makanan yang udah dikumpul, ditahan mingguan, bulanan, gak rusak-rusak. Dan itu bikin kita fokusnya itu bisa ke hal yang lain, bisa kerja di kantor, bisa semua kegiatan normal kita, pulang udah ada makanan di kulkas. Tanpa ada kulkas, kita itu setiap hari harus jadi petani, cari makanan seger. Karena kalau nggak ditinggalin di luar, kena tikus misalkan. Kalau nggak kena tikus, cepet busuk barangnya, right?
So, kulkas itu invention kedua yang super penting yang bikin kita bisa kegiatan lain bukan cuma ngumpul makanan. Invention ketiga yang super penting itu apa? AC. Kalau gak ada AC, gak bisa bangun kota, gak bisa bangun CBD, metropolitan, bangun tower, skyscraper, gak bisa bangun apartemen. Semua itu gak bisa kalau gak ada AC. Karena kalau gak ada AC, coba satu apartemen dimatiin AC. 2 hari aja. 1 hari orang mesti betah lah. 2 hari gak dikasih AC. Semua penduduk dalam apartemen itu harus kosongin apartemen itu, cari tempat yang lebih dingin. Soalnya apartemen itu super panas kalau nggak ada AC. Paham ya? So itu 3 invention yang paling penting. Tiga-tiganya butuh apa? Butuh listrik. Dan kalau listrik mati, awalnya orang jadi bingung. Oh, ini ada apa ya? Mungkin tunggulah nanti diberesin sama PLN atau gimana lah. Paham ya? Tapi setelah itu, hari pertama sampai hari ketiga, so hari 1 ke 3 mulai panik. Sistem air gagal semua, gak ada listrik buat pompa air, gak ada listrik untuk ini loh, buang air kotor dari toilet dan lain-lain. So kalau itu gak bisa, berarti gak bisa isi air buat minum, gak bisa buang air kotor, langsung jadi problem, masalah air. Makanan juga rusak. Nah itu yang aku barusan sebutin tadi. Kalau kulkas mati, hanya 1-3 hari aja barang yang dibekuin, barang yang ditaruh di kulkas busuk semua. Dan kalau kamu udah tinggal di desa ya, oke lah, tinggal ambil petik dari lahan. Kalau kamu tinggalnya misalkan di Jabodetabek, di Jakarta, atau di Surabaya, Jabodetabek ada 30 juta jiwa, misalkan. Ini aku gak tahu angka persisnya, tapi katakanlah ada 30 juta jiwa. Truk gak bisa bawa barang karena gak bisa pompa bensin. Terus ada 30 juta jiwa yang semuanya berada di lokasi yang gak ada makanan gratis di mana-mana. Mayoritas pohon-pohon di kota-kota besar itu pohon yang gak ada produksinya, gak ada buahnya, gak ada apa-apanya. Paham ya? Terus harus kasih makanan ke 30 juta jiwa orang, gak mungkin bisa. Orang jadi panik, orang jadi generator genset juga gagal. Right? So, hanya 1-3 hari udah panik. Masyarakat rebutan panic buying, beli di super, bahkan gak perlu beli, curi aja. Soalnya kalau listrik mati, gak bisa proses QRIS. Seperti yang aku bilang waktu bahasan Eropa, you ada pilihan nih, ada cairan tunai Rp100.000 satu lembar, barangnya Rp50.000. Counternya gak ada cukup pengembalian untuk sediakan ke semua customer karena kan udah transisi cashless, semua pakai kartu kredit atau pakai QRIS atau di situ. Right? Nah, semua orang tiba-tiba harus pakai tunai. Tunainya itu cuma ada pecahan yang besar-besar, 100.000 atau di situ. Sedangkan yang mau dibelanjain yang kecil-kecil, gak ada pengembaliannya. Ya udah, curi aja gitu loh. Karena kalau nggak harus kasih 100.000 untuk barang yang nilainya cuma 10.000. Nah, of course, langsung orang panic buying, asal sikat siapa yang duluan dapat, udah keluar aja. CCTV pun juga mati kok kalau listrik mati. Paham ya? 1-3 hari setelah mati listrik, langsung semuanya panik. Dan 4-7 hari ini menurut AI, hukum udah dilupakan. Orang jadi curi-curian, perkosa, violence, jadi ada pukul-pukulan segala macam. Dan orang mulai mati hanya dalam waktu 1 minggu aja. Ini yang mati duluan orang-orang yang tergantung sama hal-hal kayak insulin, dialisis. Jadi ini orang yang punya diabetes, orang yang punya masalah-masalah medis lah, udah mulai mati hanya dalam waktu 1 minggu. Oke? Dan hukum sudah dilupakan. Ini termasuk kayak polisi, fire brigade dan lain-lain semuanya. Karena bagaimanapun polisi juga manusia, perlu cari makanan juga. Paham ya? So hanya dalam waktu 1 minggu aja gak ada listrik, wah udah deh, right? Udah orang mulai mati. 2-3 minggu setelah kejadiannya, orang mulai buru-buru keluar dari negara. Disease, jadi penyakit mulai menyebar. Area yang rural, area desa-desa masih relatif santai-santai aja. Tapi kalau di dalam kota udah collapse, oke? Dan hukum jadi hukum militer, hukum ya intinya hukum alam lah, right? Siapa yang dapat, siapa yang bisa makan, yang bisa tahan hidup, oke? Hanya 1 bulan setelah kejadiannya, jutaan orang sudah mati, oke? Itu jawabannya AI. Ini bukan konspirasi saya, ini jawabannya AI, oke? Dan sementara aku mesti sebutin what if skenario, bukan aku minta ini mesti skenario. Ya, you mau sebut konspirasi, oke lah. You mau, soalnya belum terjadi, belum ada rekam jejak ini pernah terjadi, oke? Tapi ngomong gitu, pandemi juga gak ada yang duga, paham ya? So, dalam hal ini, yang bisa Anda lakukan sebenarnya antara melakukan sesuatu atau nggak melakukan sesuatu. Cuma ada 2 pilihan itu. Nah, kalau kamu lihat ke daftar bilioner seluruh dunia, kita mau sejenisnya Mark Zuckerberg atau sejenisnya Bill Gates atau semua itu, rata-rata bilioner punya bunker semua. Bunker itu tempat yang bisa ditinggal di bawah tanah. Jadi ada rumah, terus ada area yang tersembunyi di bawah tanah, tinggal gebokin, terus kamu bisa tahan hidup di bawah tanah bertahun-tahun kalau kamu bilioner seperti Mark Zuckerberg, gitu loh. Right? Mereka sudah ada bunker lengkap, gitu loh. Karena buat mereka, aku kekayaannya itu buat 100 miliar untuk
bikin bunker paling berapa, $10 juta, itu kan 0,0001% atau berapa lah, right? Jadi buat mereka itu kayak asuransi kecil. Tapi inilah kuncinya, kalau kamu mau ada persiapan apa-apa untuk menghadapi what if skenario ini, harus ada apa? Harus ada duit. Jadi justru yang harus dikejar adalah gimana caranya you bisa kaya. Serius. Soalnya kayak contoh, you lihat ke saya itu bersyukur ada kesempatan bisa maju dalam hal bisnis. Sehingga sekarang ini saya udah ada aset dan lain-lain. Saya bisa posisikan saya di tempat seperti ini yang penuh dengan alam, listrik, ada solar panel, jadi aku nggak perlu khawatir ada mati listrik. Si air, airnya itu air hujan, jadi air itu gratis buat saya, nggak perlu pakai, bisa minum langsung, bla bla bla, right? Bersih, enak, sehat. Nah, untuk bisa siapin semua ini butuh apa? Butuh dana, perlu duit, paham ya? Jadi justru saya omongin semua ini, kalau kamu mau ada melakukan persiapan, kamu nggak anggap ini cuma konspirasi. Ya, sementara yes, konspirasi, betul. Tapi bisa nggak terjadi, dan apakah ada baiknya untuk ada persiapan sesuatu? Yes. Kalau sampai nggak terjadi, dan ini yang ku harap, yang ku harap adalah ini nggak terjadi sama sekali, ini seumur hidup cuma konspirasi. Kalau itu terjadi, no problem, hidup saya itu masih enak, sehat, penuh dengan alam, santai hidupnya, dan semuanya itu segar-segar, right? Hidup saya kualitasnya makin maju. Kalau sampai terjadi, justru ini sesuatu hal yang sudah disiapin yang menyelamati jiwa bagi saya dan orang-orang yang saya cintai. Paham ya? Jadi pilihan kamu cuma itu, siapin sesuatu atau gak siapin sesuatu. Kalau gak siapin sesuatu cuma dengerin ini, ini konspirasi, hahaha, sesuatu hal yang seru, tapi ya udah lupakan aja. Kalau kamu melakukan persiapan, syaratnya cuma satu, harus punya duit, karena semua ini butuh duit. You pikir, apalagi kalau seperti contoh saya itu udah menuju puluhan M untuk siapin semua ini, right? So you harus cari jalan untuk bisa kaya. Dan itulah kenapa kalau kamu lihat rekam jejaknya kita dari 2019, kita itu bantu orang itu majuin bisnis online, jalanin Facebook advertising, Google advertising dan lain-lain. Itu 2019. Dan 2-3 tahun terakhir ini kita bantu untuk maju dalam hal investment dan lain-lain, right? Ini semua bertujuan untuk satu poin ini gitu loh, supaya orang manusia bisa ada kemampuan untuk bisa selamatin diri kalau sampai terjadi. Nah, aku gak minta, tapi kalau sampai terjadi sudah ada persiapannya, paham ya? Dan itulah poin dari satu video ini, right? Now of course, mati listrik Bali kemarin itu kemungkinan besar cuma hal kecil lah, tapi suatu hal yang kamu harus pikirkan, ini masuk ranah konspirasi, oke? Karena gini, aku pernah nonton video yang dari WEF itu asosiasi, dan pendirinya atau ketuanya si Klaus Schwab, dia itu umumkan, ada videonya, nanti editor bisa tampil, dia bilang ada resikonya bahwa akan ada pandemi cyber, yang mana ada hacker atau sejenisnya yang rusakin infrastruktur penting seperti rumah sakit, seperti listrik, seperti segala macamnya. Dan kalau sampai itu terjadi, banyak orang akan jadi problem. Nah, itu udah diumumkan secara resmi setelah kejadian pandemi. Terus apa yang terjadi? Eropa mati listrik. Eropa itu bukan seluruh Eropa, tapi banyak negara di Eropa. Spanyol, Portugal, kalau nggak salah Jerman juga kena, tapi aku nggak ingat persis. Kemarin Bali kena. Apakah ini tes, ujian, apa yang terjadi kalau sampai terjadi? Who knows? Tapi saya lebih suka daripada ini loh, kalau kamu pikir ini terlalu dalam sampai jadi takut, itu bukan tujuannya, itu bukan gunanya. Tapi kalau kamu pikirkan topik ini dari kacamata kalau sampai terjadi, setidaknya saya siap, oke? Apa yang saya barusan bahas di video ini justru sesuatu hal yang ya you tanya sendirilah, jawabannya AI ini valid atau enggak gitu loh. Dan kalau sampai itu terjadi, kita nggak tahu kejadiannya itu sekarang, 10 tahun ke depan atau kapan. Tapi kalau sampai terjadi, ada persiapannya, oke? Dan itulah poin dari video ini. So, semoga itu bantu kasih Anda perspektif baru lah, setidaknya gitu. Dan kalau kamu senang topik seperti ini, kasih tahu di komen apa yang mau dibahas selanjutnya. Atau kalau kamu counter argument, kalau kamu gak agree, gak setuju ya juga komen aja, gak apa-apa. Ajak diskusi, no problem. Tapi topik-topik seperti gini adalah ajakan Anda untuk bisa pikir dari kacamata first principles thinking, pola pikiran yang prinsip dasar gitu loh, dan lebarin dari situ, karena itulah pola pikiran yang bisa bikin kamu maju. Semoga ini bantu kalian, dan kita akan ketemu lagi di next video kita. Sementara itu dulu, sukses selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.